Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perkenalkan nama saya Selin Vera Amadea dari Universitas Wijaya Putra dengan program studi Ilmu Administrasi Publik. Pada hari ini saya akan membawakan renungan firman yang telah Tuhan sampaikan, yaitu dengan judul Menjadi Saksi Kristus di Dunia Nyata. Setiap orang percaya memiliki panggilan yang sama, yaitu sebagai saksi Kristus di dunia ini. Ini bukan hanya sekadar tugas dari pendeta, penginjil, ataupun juga pemimpin gereja saja, melainkan ini panggilan bagi semua umat yang percaya kepada Tuhan. Saksi ini merupakan seseorang yang menceritakan apa yang dia lihat, apa yang didengar, dan apa yang dia rasakan setiap hari. Di dalam kehidupan Kristen, kita juga dipanggil untuk bersaksi tentang karya yang telah Kristus lakukan di dalam hidup kita sehari-hari, melalui perkataan, sikap, dan perbuatan sehari-hari yang kita terapkan untuk orang lain juga. Ada beberapa tempat kita bersaksi, yaitu bisa di sekolah, kampus, tempat kerja, masyarakat, pertemanan, dan lain sebagainya. Jadi sebagai saksi Kristus ini tidak hanya di dalam gereja saja, tetapi juga di luar lingkungan gereja. Dan menjadi saksi Kristus ini tentunya dimulai dari kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesus tidak meminta muridnya bersaksi dengan kekuatannya sendiri, melainkan mereka akan membutuhkan Roh Kudus. Karena tanpa adanya Roh Kudus yang hadir, ini tentunya membuat seseorang akan mudah takut, ragu untuk berbicara, dan mungkin juga mudah menyerah. Roh Kudus telah mengubah setiap orang yang biasa menjadi alat Tuhan yang sangat luar biasa. Menjadi saksi dimulai dari kehidupan sehari-hari juga. Ini di dalam Matius 5 ayat 6. Seringkali orang membaca hidup orang Kristen, melihat diri kita, tindakan kita yang kita lakukan setiap hari. Jika kita mencerminkan kejujuran, kasih, kerendahan hati, dan juga pengampunan, maka orang lain juga akan melihat kasih Kristus di dalam diri kita. Lalu berikutnya juga bisa menjadi saksi melalui kasih di dalam Yohanes 13 ayat 35. Banyak orang tidak tertarik terhadap kekristenan karena yang mereka lihat mungkin hanyalah pertengkaran, kemunafikan, ataupun sikap yang tidak peduli. Tapi ketika orang lain melihat kasih yang tulus, mereka akan menanyakan, mengapa orang ini berbeda? Kasih Kristus yang nyata dapat membuka hati banyak orang. Lalu berikutnya, kita harus menjadi saksi meskipun ada tantangan yang menghambat di dalam diri kita. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-20. Terkadang menjadi saksi harus menghadapi penolakan, ejekan, tekanan dari lingkungan. Tetapi murid-murid Yesus tidak berhenti bersaksi karena mereka telah mengalami kasih Kristus yang sangat sempurna dan juga nyata. Mereka tidak menyimpan kabar baik itu hanya untuk kepentingan mereka sendiri saja. Dunia tidak hanya membutuhkan orang Kristen yang datang ke gereja, tetapi dunia sangat membutuhkan orang Kristen yang hidup sebagai saksi Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan selalu memanggil kita untuk bisa hidup berbeda, menunjukkan kasih Kristus, dapat memberitakan Injil, menjadi terang di tengah kegelapan dunia, dan kiranya melalui kehidupan kita ini banyak orang yang datang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semua umat manusia. Jadi di dalam firman yang singkat ini, menurut saya menjadi saksi Kristus di dunia nyata ini sangatlah penting, apalagi sebagai anak-anak muda. Karena ketika kita berperilaku yang baik, kita bisa menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, orang lain pasti akan melihat diri kita ini sebagai cerminan dari Kristus. Dan ini juga membuat orang-orang bisa mengenal Kristus dan menerima sebagai Juru Selamat setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.